の一言で全てが分かった。一か月見たした空と君の姿、レンズ越しに。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Randy, di channel Randy Alien One. Dan ya, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Senin ini. Dan hari ini tuh aku mau ngelanjutin survivalku yang kemarin. Kan kemarin aku tuh baru sampai yang nebang-nebang pohon, terus capek, terus berhenti pensiun selamanya. Lalu sekarang aku mau melanjutkannya lagi gitu. Dan ya, ini aku udah pulang ke desa. Setelah nebang itu tuh aku pulang ke desa dan menemukan beberapa barang. Dan aku juga dapat emerald dari nuker ke warga desa. Aku dapat ini. Dan di belakang aku itu tuh rumah aku. Yang dulunya kan itu rumahnya bentuknya kayak gitu tuh, yang di belakang aku nih, yang ini. Lalu aku rubah jadi rumah gini. Dan aku tambahin ke atas gitu. Dan aku hias-hiasin, aku tambahin kasur dan beberapa barang-barang lainnya. Oke, dan di sini aku juga udah mendapatkan beberapa achievement. Kayak apa sih namanya itu? Achievement penghargaan gitu. Dan aku dapat hadiah emot ini. Tara. Dan by the way, aku udah login ke Xbox Live. Dan ini Minecraft yang aku pakai 1.17.41.01. Dan aku ini tetap masih survival lah ya. Oke, dan ya sekarang aku ceritanya mau ngelanjutin survival. Dan kali ini tuh aku pengen buat tempat farming. Dan ya by the way, di sini ada beberapa makhluk yang lumayan enak untuk dimakan. Astagfirullah, loncat. Dimana tadi? Hilang guys. Yang tadi tuh aku pikir yang itu tuh ini domba tapi beruang. Aku nggak mau, nggak fight dah gitu. Kita bunuh dia, nggak dapet apa-apa kalau nggak salah sih. Karena aku udah coba pernah bunuh dan nggak dapet apa-apa. Dan by the way, ini aku mau bunuh kelinci buat dipanggang, tapi kok susah. Dia tuh jalannya kenceng banget kayak gitu loh. Nah, meninggal. By the way, pedang aku rusak. Dan ini aku dapat rabbit food. Gunanya untuk apa? Ini untuk bikin ramuan kalau nggak salah. Dan by the way, ini ada kelinci lagi. Aku mau pakai kapak karena pedang kita sudah rusak, pedang batu. Nah, kita dapat ikan kelinci lah, daging kelinci maksud saya. Dan aku di sini di dalam rumah aku mau mamerin beberapa barang. Dan iya, seperti inilah isi rumah aku. Dan aku taruh beberapa pot gini, lalu aku isi dengan beberapa tanaman liar. Dan di sini ada kasur, lalu ada crafting table. Aku mau mamerin isi rumah aku dulu lah ya. Dan by the way, ini ada peti di sini buat barang-barang senjata-senjata gitu. Dan di sebelahnya ada makanan, lalu di sini ada hasil alam kayak biji dan lain-lain. Dan di sini juga aku naruh tempat arang dan tulang. Tulang kita bawa aja supaya kita bisa ngetem kalau misalnya tuh ada apa sih namanya, serigala gitu, kita bisa ngetem dia, menjinakkan maksudnya. Dan kalau daging mentah kayak gini kita taruh ke sini aja karena aku udah punya beberapa yang mateng. Dan di sini aku membawa beberapa blok apa sih namanya ini, blok tanah, dirt. Aku tuh dapat ini karena kemarin berjelajah. Nah, lihatlah. Bentar aku tidur dulu. Mana kasurnya karena udah malam. Agak gelap gitu. Nah, sudah pagi lagi dan kita lanjutkan lagi. Nah, lihatlah ini peta aku sudah full, aku jelajahin semua. Dan di sini tuh ada beberapa tempat yang unik. Kayak di sini ada salju, terus ada padang rumput, lalu ada pegunungan es, dan ada beberapa hutan jungle gitu yang luas banget. Dan kemarin tuh aku udah ngetem jinakin burung apa sih namanya, burung kakak tua. Tapi kok malah dia hilang. Aku lanjutin jalan-jalan tapi dianya nggak ngikut gitu, terus hilang. Aku juga udah ngetem menjinakkan beberapa serigala tapi kok hilang, aku nggak tahu. Waktu itu tuh kan aku lagi menjelajah ini isi petanya. Aku ngetem di biome yang isinya kayak pohon-pohon, gimana sih tuh, pohon sparkle, spruce, gimana cara bacanya. Intinya di tempat itu aku nemu serigala, lalu aku jinakan. Dan aku lanjut perjalanan. Tapi pas naik-naik gitu ke puncak-puncak, hilang, dia nggak ngikut. Karena ketinggalan mungkin, atau mati kecebur air, atau jatuh dari tebing. Aku nggak tahu. Intinya aku mau nunjukin lagi. Dan ini aku ada dapat beberapa gold nugget. Aku nggak tahu ini fungsinya buat apa sih. Dan ini juga iron nugget. Salah satu iron nugget aku tuh
aku kan dapat beberapa topi gini ya. Bentar aku tunjukkan. Nah, topi gini, aku ngelot di peti ada beberapa barang gitu, aku ambilin dan aku nemu 2 topi. Nah, topi yang satu aku pakai di sini dan topi yang satunya lagi tuh aku pas lagi masak beberapa daging, aku masukkan topinya ke sini gitu. Dan ternyata terpanggang. Aku kira bakal jadi besi lagi, tapi ternyata bakal jadi besi kayak gini, maksudnya iron ingot, tapi ternyata malah jadi ini iron nugget. Aku harap jadi ini, malah jadinya ini. Menarik gitu. Aku nggak tahu fungsinya buat apa. Dan aku sampai 17 ini tuh aku ngejelajah, aku nemuin tempat rumah padang salju lah, maksudnya tempat saljuan gitulah, kayak di kutub-kutub di film-film. Aku nemu itu, terus ada beberapa barang dan aku ambil. Dan intinya sekarang kita mau naik ke atas. Aku mau pamerin bagian sebelah sini, dan di sini aku kosong, belum aku isi apa-apa. Dan biasanya kalau malam-malam aku berdiri di sini ngeliatin zombie, terus kan aku ada beberapa busur panah dan anak panah yang aku ambil dari stray makhluk tengkorak di sini. Kan kalau mereka mati kan bakal drop itu. Nah, aku ambilin, terus aku kalau malam-malam tuh di sini aku panah-panahin mereka. Tapi kalau anak panahnya habis ya sudah lah ya. Aku mau lihat ada beberapa anak panah yang aku ambil sih. Nah, 8. Dan intinya sekarang aku mau ambil cangkul. Dan ya sekarang kita mau ke topik utama. Aku mau bikin tempat farming. Dan oh ya, aku lupa mau bikin tempat farming. Tapi di sini tuh nggak ada bucket, maksudnya ember gitu. Karena aku mau bikin ember tapi mager gitu, mau mining gali-gali dalam, agak sedikit malas ya. Jadi aku mau pergi ke suatu tempat yang ada airnya. Sebentar, aku mau bawa makanan. Kita bawa ini aja, banyak banget daging aku 19. Oke, aku mau ke tempat yang aku tuh waktu itu lihat ada beberapa air gitu, tapi sebentar aku lupa di mana. Kayaknya di sana. Bukan di sana. Kita keliling dulu. Tempatnya tuh agak tinggi, terus aku nemu di situ ada beberapa kolam. Dan by the way di sana tuh ada yang bentukan salju-salju gitu, es. Tuh lihat ada menara es. Dan kita lanjut ke topik utama. Nah, di situ aku mau pergi ke danau, tapi danaunya beku gitu. Aku tuh nggak tahu apakah kita bisa bikin farmingan di tempat danau es gini atau enggak, karena aku juga belum coba gitu. Tapi intinya kita mau coba yang pasti-pasti saja. Nah, di sini ada beberapa tempat yang lumayan menarik gitu untuk dijadikan tempat farming. Nah, di sini ada kolam kecil gitu sih. Dan by the way ini aku pakai shader juga, jadi tampilannya agak sedikit menarik gitu. Lihat awannya. Nah, kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut. Aku mau cari tempat yang strategis buat nanam-nanam. Dan by the way di sini tuh ada apa sih itu namanya? Nah, ini carcoal, maksudnya arang lah ya. Sudah tidak strategis lagi di sini, jadi aku balik saja ke belakang. Oke, kita lari yang kenceng. Nah, kita pindah ke sini aja. Nah, di sini masih hijau-hijau gitu. Aku mau hancurin, apakah bisa? Nah, kita bisa hancur-hancurin esnya, guys. Kita hancur-hancurin. Sebentar, agak sedikit repot gitu. Dan aku lupa bawa benih. Jadi aku mau pulang dulu ambil tanah dan benih. Oke, let's go. Nah, sekarang aku udah balik lagi ke tempat tadi dengan membawa beberapa peralatan magic gitu. Aku ada beberapa bawa benih ini. Aku bawa wortel, kentang, dan seed biasa, rumput. Oke, langsung aja aku mau gali-gali. Kita bentuk dulu gitu. Sebentar, aku mau hancurin ini. Jangan pakai cangkulnya, nanti rusak. Kita pakai tangan kosong. Oke, langsung aja kita buat gali-gali ininya. Bentar. Aku rapikan gitu. Nah, sebelah sini kita mau hancur-hancurin. Aku lupa bawa skop, karena kalau kita pakai skop tuh
bakal lebih kencang gitu gali tanahnya, tapi aku lupa bawa. Menarik gitu. Oke, kita taruh ini di sini, kita rapikan dulu. Nah, biar bagus dilihat. Dan kita hancurkan sebelah sini dan sini. Kita hancurkan gak sih? Nanti airnya malah jadi aneh. Nah, tetap penuh airnya guys. Oke lah, langsung aja aku mau rapi-rapiin dulu. Kita jadikan kebun di tempat danau. Aneh banget bukan? Tapi tidak apa-apa. Ini adalah hal yang paling memungkinkan untuk aku berkebun karena aku nggak punya bucket ember. Karena kalau cari ember tuh agak sedikit sulit. Karena buat nyari ember tuh kita butuh beberapa perjuangan yang harus dilakukan. Tapi aku agak sedikit mager untuk mining terlalu dalam. Mungkin suatu saat nanti aku bakal lanjutin mining. Dan aku mau tunjukin tempat mining aku ke kalian. Dan ya seperti ini udah kelihatan lebih menarik gitu. Dan by the way ini agak sedikit mengganggu. Kita hancurkan dulu. Kayak gini lah ya. Kita ambil dan di sini ada batu-batuan. Ini agak mengganggu. Kita rapikan dulu. Kita ambil ini, ayamnya kita buang dulu. Kita ambil beliung lalu hancur-hancurkan ini. Nah, sedikit lagi selesai. Lalu kita tinggal mencangkul-cangkul dan menaruh-naruh benih. Oke, nah selesai. Nah, jadi kebun kita. Tapi bohong, langsung aja kita cangkul-cangkulin. Tapi aku nggak ada ide. Tapi ini agak sedikit mengesalkan gitu karena airnya beku-beku terus. Oke lah, kita bikin bulat aja kayak gini. Kita cangkul. Oke, langsung aja aku mau buat. Pertama, sebelah sini aku mau nanam apa ya? Menarik gitu. Taruh tanah di sebelah sini dulu. Nah, supaya lengkap gitu muter. Nah, pertama-tama aku mau membuat kebun apa ya? Menarik gitu. By the way, kalau main Minecraft tuh aku agak takut terbunuh gitu karena ada barang yang paling berharga. Dan kalau menurut aku nih, yang paling berharga di Minecraft tuh peta yang ini, yang awal dari pas kita bikin dunia baru kan kita dikasih peta gratis ya kalau kita mainnya pakai memulai peta. Nah, peta ini tuh agak susah untuk dibuat. Jadi kita lebih baik main aman supaya nggak mati-mati gitu karena susah nyari peta. Saatnya menanam. Oke lah. Untuk bagian sebelah sini aku mau tanamin set gandum. Kita taruh yang rapi dan benar dan tidak salah. Nah, habis guys benihnya. Oke, selanjutnya aku mau tanam ini dia, wortel di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis lagi. Aku nggak punya banyak benih sih. Jadi kita tanam seadanya. Nanti kita bakal farmingin supaya dapat banyak. Oke lah. Dan di bagian sini aku mau taruh kentang. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, habis. Oke, aku mau ambil lagi. Ini ada beberapa benih. Aku nggak tahu ini cocoa beans bisa ditanam atau enggak sih. Nggak bisa guys. Aku nggak tahu fungsinya buat apa. Oke lah, kita nanam yang bisa ditanam saja. Beetroot seeds. Ini apa sih? Oh, ini yang ubi gitu, ubi merah. Kita tanam ubi merah. Kita ada 9 seed, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, habis. Lalu kita punya melon seed. Melon tuh maksudnya apa sih? Semangka lah ya. Ada 2 doang. Waktu itu tuh pas di jungle ada banyak banget, tapi aku nggak ambil semua karena agak tidak berfaedah kalau kita nanam banyak-banyak. Kita nanam secukupnya saja gitu. Dan by the way ini harinya sudah mulai malam. Kita cepet-cepet supaya kita bisa tidur dengan nyaman. Kita rapihin bagian pinggirannya karena kan kita kalau nanam apa sih namanya ini, labu kan agak sedikit merepotkan ya. Kita harus
bikin kebunnya luas supaya buahnya bisa, apa sih itu namanya, bisa ke samping. Kalau tempatnya ciut gitu sedikit, nanti buahnya nggak bisa berbuah. Nah oke lah, sekarang saatnya kita tidur. Aku tuh kalau kemana-mana selalu sedia kasur sebelum malam, supaya kalau kita terjebak di tengah hutan gitu tuh, kita nggak usah repot-repot pulang ke rumah atau melawan zombie malam-malam gitu. Jadi aku menyiapkan ini yang namanya white bed atau kasur putih. Oke, kita tanam-tanam lagi. Sebentar, aku hancurkan sebelah sini, karena itu tuh nggak akan berbuah karena nempel ke sebelah samping. Jadi kan nanti buah dari labu kan itu harus butuh 2 kotak. Nanti kalau cuma 1 kotak nggak akan berbuah karena buahnya butuh tempat lagi gitu. Mungkin aku nggak tahu banget, karena setahu aku sih gitu. Nah kita jadi deh kebun sederhana banget, cuma gini doang. Oke lah, kita mau lihat ke atas ini. Kebun kita tampilannya dari atas tuh kayak gimana sih? Ya gitulah, cuma kotak kebun doang, gak dikasih hiasan, gak dikasih pagar. Nanti kalau misalnya aku udah dapat besi gitu, aku mau buat bucket, ember, dan aku mau buat gunting. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa yang paling penting lagi tuh, aku mau buat beliung yang terbuat dari besi. Maksudnya aku mau buat beliung besi gitu, supaya kita bisa menambang emas. Kalau kita nggak pakai beliung besi nanti nggak bisa. Kalau mau nambang emas harus pakai beliung besi, dan kalau mau nambang diamond kita harus pakai beliung emas. Dan kalau mau menambang obsidian kita harus pakai beliung berlian. Agak sedikit sulit sih untuk mendapatkan berlian karena tuh dalam banget dan susah untuk sampai ke sana. Dan waktu itu tuh aku sedikit menemukan retakan dunia kayak gitu yang luas banget, tapi aku nggak mau nyemplung ke dalam karena aku bawa peta, takut nanti udah nyemplung meninggal di dalam. Ya sia-sia jadinya. Aku sangat menyayangkan banget peta ini buat hilang, karena ini tuh petanya luas. Kalau buat peta sendiri di Minecraft tuh kan agak sedikit ciut gitu, gak seluas peta bawaan dari memulai peta. Jadi aku tuh sayang banget sama peta ini, sangat berharga. Kalau kita hilang kita bisa pakai peta. Kalau kita nggak punya peta ya hilang. Dan by the way aku mau nunjukin tempat mining aku. Sebentar, kita naik ke atas, agak sedikit susah sih. Oke, dan sekarang aku sudah ada di tempat warga desa lagi, dan aku agak sedikit lupa di mana tempat mining aku waktu itu. Menarik. Di mana? Aku lupa naruhnya di mana. Karena tempat miningnya tuh cuma gua doang. Lalu aku gali-gali dan nggak aku lanjutin sih, masih cetek tempat miningku. Nah di sebelah sini. Bukan sini. Nah situ. Sebentar, aku agak kelaparan, jadi aku makan ini, namanya cook beef. Cake-nya waktu itu tuh tempat pertambanganku ada di sebelah sini, tapi kok hilang. Nah, ketemu lagi. Nah, aku nambangnya tuh di sini belum aku rapihkan, masih amburadul gitu. Dan belum luas banget sih. Ada kesini masih sempit. Awalnya tuh cuma gua dikit doang. Dan aku punya saran buat kalian yang mau nyari arang atau batu bara, maksudnya gitu, yang buat masak. Kalian bisa naik ke tempat pegunungan, karena di sana tuh ada banyak banget gituan batu bara. Tapi aku nggak ambil karena aku tidak terlalu membutuhkan itu. Karena aku tuh udah banyak banget arang yang aku buat dari stick dan kayu. Kayak gini caranya, aku mau tunjukkan. Nah, cara untuk membuat obor paling sederhana dari aku sih, kita butuh stick, lalu blok kayu. Lalu kita masuk ke sini, kita masukkan sticknya ke tungku, ke bagian full buat bahan bakarnya lah ya. Lalu inputnya kita masukin kayu deh. Sebentar. Nah, kita membakar kayu dengan stick. Menarik.
Kan buat dapat stick tuh kan gampang ya, cuma butuh beberapa kayu doang. Jadi itu sangat cocok buat pas bikin dunia baru gitu. Aku pakai stick buat bakar-bakaran karena nggak punya batu bara. Karena belum tentu waktu spawn tuh di tempatnya ada banyak batu bara. Kalau buat yang males mining sih, saran aku pakai trik kayak gini. Nebang-nebang pohon, bikin stick, dapat kayu, lalu kayunya dibakar. Dan kayunya kan akan berubah jadi apa sih namanya ini? Arang ya. Lalu arangnya kita gunakan untuk membakar kayu lagi supaya dapat banyak arang. Dan lalu arangnya kita bikin jadi obor deh. Gampang bukan? Aku mau masukin arang ke tempat arang. Nah, kita masukin. Oh iya, aku lupa nanam ininya. Apa sih namanya? Sugar canes, tebu. Dan aku mau merapikan dulu ini tempat batu dan di sini tanah. Aku punya banyak banget tanah. Nah, oke lah, kita keluar dari rumah dulu. Kita mau ke sini. Nah, sekarang kita sudah punya tempat farming yang agak sedikit menarik gitu. Aneh banget, kotak doang, nggak ada hiasannya. Bikinnya juga nggak modal, cuma modal danau doang. Ya nggak apa-apa lah ya, karena tuh nyari besi agak sedikit susah gitu. Dan ya segitu dulu video dari aku hari ini. Dan kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian gak punya ember, bikinlah tempat farmingan di danau. Oke. Dan kalau kalian gak punya arang waktu spawn dunia, masaklah pakai stick. Oke lah, segitu dulu video dari aku hari ini. Dan agak sedikit unfaedah lah ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa menghibur kalian. Mungkin kalian akan terhibur atau enggak, aku nggak tahu karena aku tuh noob banget main survival. Oleh karena itulah aku agak sedikit mager kalau disuruh main survival. Ya cuma gini doang kegiatannya. Bikin rumah dan rumahnya tuh pun agak sedikit primitif. Cuma gini doang, menarik gitu, kotak. Dan ya oke lah, bye bye, see you next time. Bye, bye-bye, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dan by the way aku mau mengucapkan selamat tahun baru. Hehehe. Oke lah, bye-bye. Aku mau makan ayam tapi masih kenyang. Menarik. Oke lah, bye-bye. Bye-bye. Bye, aku mau ngemot dulu. Nah, sebelum perpisahan kita pakai emote ini. Bye-bye, dadah. Nah, hari mulai malam dan bye-bye. 今君ここに満ちてく予感僕らはすぐにこの街で